Terima kasih kehadiran rekan-rekan media semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satuan Polres Tangsel beserta jajarannya yang dimana telah dengan cepat merespon dan memproses perkara ini dengan cepat, sehingga status dari saudara FU telah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan kini sudah ditahan di rutan Polres Tangsel. Itu capturean beritanya? Ya. Kemudian kami mengapresiasi langkah Polres Tangsel yang dengan tegas menahan saudara tersangka FU ini, mengingat begitu tertekannya klien saya dalam menghadapi persoalan ini, sampai-sampai klien saya berpindah-pindah tempat untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi nantinya, hal-hal yang akan diulangi lagi dan sebagainya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah begitu besar atensinya dalam memberitakan persoalan ini. Juga kepada lembaga-lembaga terkait, diantaranya KPAI yang telah menerima dan merespon laporan kami pada Rabu minggu lalu. Belum. Ya. Berikutnya kami akan memfollow up laporan klien kami yang berada di Polres Cirebon atas dugaan KDRT, di mana pada saat itu terjadi 40 harian almarhum maminya. Di sana terjadi insiden penganiayaan KDRT terhadap klien kami, sehingga akhirnya klien kami melapor ke Polres Cirebon Kota. Terakhir 22 Februari lalu kami memfollow up dan sampai sekarang belum ada perkembangan. Selanjutnya dengan ditetapkan saudara FU sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, maka klien saya memutuskan dan meminta kepada tim kuasa hukum untuk segera mengurus dan mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Demikian dari saya. Terima kasih. Dari Mbak Yulia sendiri gimana nih? Perasaan lega mungkin kan seperti yang kemarin bilang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah ya, baru bisa tersenyum. Iya, ini terima kasih banget gitu dari pihak kepolisian juga, dari pihak KPAI dan tim wali saya juga, dan dengan cepat ya, alhamdulillah gitu ya, langsung pada lembaga diperiksa, langsung diputuskan untuk ditahan. Alhamdulillah gitu ya, satu ya, istilahnya itu kan semuanya apa yang dia perbuat, kesalahan dia, ya dia harus menanggung resikonya seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan keadilan untuk anak saya, paling tidak ada angin segar sedikit lah untuk saya dan anak gitu, untuk keadilan anak saya. Ketika supaya dari proses juga ya Mbak. Iya betul sekali. Jadi kita maunya secepatnya juga yang di Cirebon bisa ditindaklanjuti supaya ini juga menyusul untuk proses itu. ketika mendengar kabar itu langsung dari mana Mbak Yun kalau boleh tahu? Terus kan karena kita sempat bertemu dengan FU juga ya sebelum pemeriksaan, dia dengan sempat bertemu dan dia tanpa didampingin lawyer juga mungkin merasa oke, mungkin seperti itu. Tahu dari mana, apa dapat kabar langsung dari Polresnya sendiri atau seperti apa? Saya dapat dari mana ya? Wartawan. Saya sempat nggak percaya juga gitu, maksudnya bener mas udah ditahan, alhamdulillah tuh gitu kan. Iya bu, karena kan kita juga masih menunggu dari Bapak Kapolres sama Bapak Kasat Reskrim untuk rilis yang katanya hari ini kan, cuma agak tertunda ya. Nah saya juga belum lihat langsung sih Polres, terutama Polres Tangsel. Rencananya memang pengen lihat juga sih besok. Jadi rencananya ingin melihat atau menjenguk atau seperti apa nih? Atau hanya ingin bertanya aja ke Kapolresnya? Memastikan lah gitu. Karena saya terus terang misalnya, memang selama ini saya kan agak worry ya. Mungkin terlalu berlebihan juga saya worry, tapi memang keadaan saya begini dan anak saya juga seperti itu. Jadi karena kalau misalkan
lagi di luar juga ketemu orang yang rambutnya gondrong, mirip dia agak takut gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya ingin memastikan aja gitu bahwa memang sudah majalah Udara sudah ditahan di rutan. Tapi semenjak FU ini ditahan di rutan, mungkin ada pihak keluarganya yang menghubungi untuk mencabut laporan atau segala macam? Ya ada sih, cuma omnya aja yang sering telepon saya gitu. Dia cuma ngasih semangat ke saya dan dia bilang sudah tahu juga memang karakternya seperti itu, yang sudah untuk pelajaran-pelajarannya gitu. Untuk tidak terulang lagi lah istilahnya, ada korban-korban ini berikutnya, istilahnya itu aja sih gitu. Yang support sih ada omnya yang sering telepon saya gitu. Kalau boleh sedikit flashback, sebenarnya kronologisnya untuk si Ade yang kena tindakan penganiayaan sama papahnya ini dalam momen apa sih? Soalnya dalam Kapolres bilang katanya si Ade ini melihat ayah dan ibunya bertengkar, terus dia sedikit melerai mungkin. Apa benar seperti itu atau gimana? Iya, karena memang sudah terbiasa kalau Fajar itu suka nada yang tinggi, terus ngegas gitu, terus yang memaki saya, menghina saya dan memukul saya gitu, karena di depan anak. Jadi sudah terbiasa karena ributnya itu di depan anak. Nah, harusnya kan sebenarnya sebagai bapak ya jangan di depan anak lah, istilahnya anak juga cukup tertekan kan. Ya pada waktu itu mungkin karena sudah sering anak saya juga berulang kali melihat dan mendengar itu ibunya dihina, dianiaya. Jadi mungkin ya anak kan akhirnya ingin membela ibunya gitu, ingin melerai, tapi ternyata malah ikut teraniaya juga, malah ikut dianiaya sama Fajar juga sampai mengakibatkan juga yang saya sangat sedih banget, yaitu kelingkingnya sampai patah. Itu aja sih yang dalam tindakan operasi itu. Baik, biasanya Mas Fajar ini kalau emosi karena hal apa ya? Kadang-kadang hal yang sepele juga sih gitu, hal yang sangat kecil yang kayaknya nggak mungkin untuk ributkan juga pasti yang tidak sesuai dengan dia pasti nanti langsung nadanya tinggi, terus tapi pasti akan ada ributan gitu. Apa aja nanti yang deket situ bisa dilempar. Nggak tahu. Berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat gitu. Tadinya berantem. Tapi nggak ada penyesalan juga sih Mbak kalau misalnya habis mukulin saya sampai babak belur gitu kan. Nanti seolah kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus sok asik gitu. Jadi itu orang juga nggak paham Mbak. Oke, kayak merasa tidak bersalah kayak saya juga sempat datang ke Polres juga kayaknya kan tidak ada bukan beban apa-apa gitu ya itulah. Jadinya kalau anak sering dipertontonkan, Nah itu kasihannya di orang tuanya berusaha melerai, tapi akhirnya malah kena. Nah itu yang saya sangat sesalkan. Dan nggak berhenti sampai di situ kan, setelah memukul dia mengancam juga kan. Ini satu proses kan sudah ditangani. Ya. Ada proses lagi tadi yang Mbak Lisa bilang bahwa akan mengajukan lagi ke perceraiannya. Iya, Itu rencananya kapan? secepatnya. Jadi kita mau mengajukan perceraian di pengadilan agama secepatnya, mungkin setelah follow up di Polres Cirebon. Berarti sama sekali belum ada respon apa-apa dari Polres Cirebon? Terakhir cuma kasih tahu iya tunggu lagi gelar. Kemarin ya. Iya, kemarin kita telepon tunggu gelar. Karena kan waktu yang laporan yang pertama itu, waktu laporannya di Cirebon itu kan sempat ya Hadir kan akhirnya minta saya untuk minta kesempatan lagi ke saya. Jadi ya udah akhirnya agak sempat ke pending kan. Lalu setelah saya kejadian saya langsung konfirmasi lagi sebelum saya laporan anak. Ya udah Bu, dikumpulkan semuanya foto segala macam. Ya udah Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Jadi Bu benar nih mau proses iya Pak. Nah terus udah gitu nggak lama kejadian anak kan. Saya kemarin udah langsung di follow up juga sama Mbak Lisa. Jadi cek Iya, jadi sudah gelar, tinggal nanti tunggu panggilan. Cepat nih.